Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wattalihin. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atis sholihin. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana dhata yamin jalisan hazinan fatahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad ma hadzal huznu a'tallahu ta'ala li ummatika khamsata asya wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Al-awwalu qala Allah ta'ala anna inni abdi bi wa la yukhalifu dhannahu wasani man satara alaihi fid dunya la yakhdahu yaumal qiyamah wasalisu lam yukhlaq ala ummatika babu taubah ma lam yughirghir warrabi'u man ata bimil il ardi khati'atan yaghfiruhallahu lahu ba'da ay yaqula la ilaha illallah muhammadur rasulullah wal khamis yarfa'ul adzaba anil amwati bidu'ail ahya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu hari Nabi itu lagi duduk sedih. Saya awali dengan satu cerita saja. Duduk kelihatannya murung. Ya lumrah kan manusia, kadang-kadang dian sing cengengesan kayak kowe ning dhuwur bene dhewekan merengut terus. Kadang-kadang. Arane lumrah menungsa. Dalam keadaan merenung, dalam keadaan sedih. Fa'atahu Jibril alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad ma hadzal husnu. Apa yang membuat engkau sedih, kata Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, yang membuatmu sedih itu apa? Bukankah, kata Jibril, a'tallahu ta'ala li ummatika khamsan asya'a wa lam yu'tiha li ahadin qablak? Bukankah Allah telah memberikan 5 perkara yang mana Allah tidak pernah memberikan sebelum itu? Jadi kita, umat Nabi itu adalah umat yang luar biasa, umat yang sangat spesial. Maka sudah lumrahnya kita senantiasa merasa bersyukur. Kalau kita merasa berat sekali mensyukuri atas nikmat yang mungkin bentuknya rizki, atau mungkin bentuknya harta, atau mungkin bentuknya kebahagiaan, atau mungkin kadang-kadang kita tercampakkan, rasa kita diabaikan, urip ngarane rumah tangga ya kadang-kadang macam-macam lah. Tapi latih diri kita untuk senantiasa tetap bersyukur. Satu yang membuat kita akan mudah untuk mensyukuri, kita dilahirkan dalam keadaan menjadi umat baginda Nabi. Ini luar biasa. Mensyukuri menjadi umat baginda Nabi mampu mengalahkan semua syukur yang ada di muka bumi. Syukur kau punya suami yang setia. Syukur kau punya keturunan yang soleh, soleha. Syukur kau punya rizki yang melimpah, banyak, halal, dan manfaat. Tapi semua itu tidaklah ada artinya kalau kita tidak beriman. Artinya apa? Pondasi pertama rasa syukur yang harus kita kedepankan adalah mensyukuri menjadi umat baginda Nabi, punya iman. Baru yang lain mensyukuri macam-macam lah. Ya rizkine dilalaya lancar, gampang. Malah ini simpan munggah
Bentar lagi saudara kita juga mau umroh kan, kita doakan mudah-mudahan Insyaallah amin Bu. mabrur ya. A'dallahu ta'ala li ummatika khamsan asya walam yu'tiha li ahadin qablak. Al-awwalu qala Allah ta'ala anna inda dhanna abdi walau yukhalifu dhanna. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan satu ikrar janji pada dirinya sendiri. Aku, kata Allah, menurut prasangka hambaku, nek aku apik bakal apik. Wala yukhalifu dhannahu, dan aku tidak akan pernah memperselisihkan masalah itu. Memperselisihkan masalah anggapan seorang hamba tersebut. Makanya kita harus senantiasa husnudon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun mungkin bolak-balik aneh ujian. Yang ini belum selesai datang lagi. Yang ini belum rampung sudah terjadi yang lainnya. Terus saja. Tapi kita tetap harus senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Dan itu satu doa yang luar biasa. Karena Allah menjanjikan dirinya. Aku tergantung prasangka hambane. Nah, hambane ngerasa aku apik, aku bakal apik. Cuman kadang-kadang begini, Bu. Kadang-kadang kita punya prasangka baik, nih tingkah kita tidak menunjukkan itu gitu loh. Ini yang jadi persoalan. Pola kita, tingkah laku kita itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi anggapan kita. Ini yang menjadi satu tutup. Seperti gelas yang dikasih tutup, Bu. Mau dikucur air sebanyak apapun tidak akan pernah masuk ke gelas itu. Gitu loh. Jadi ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Kalau kita pengen mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapkan wadahnya. Jangan sampai ada tutup di antara kita dengan Tuhan. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh yang paling mudah menjalankan syariat agama dengan baik, dengan benar, selesai. Apa meneh perempuan, Bu? Paling enak jadi manusia ya perempuan. Bayangkan perempuan itu mendapatkan satu jaminan langsung dari Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis usah kaken puasa-puasa sunnah, Bu. Enggak usah. Jika seorang perempuan itu menjalankan sholat 5 waktu, enggak usah qobliyah, enggak usah ba'diyah, enggak usah tahajud, enggak usah duha. Yang kedua, puasa bulan suci Ramadan, nggak usah Senin Kemis, nggak usah Yaumul Bid, nggak usah Daud. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa di bulan suci Ramadan. 3, taat, Bu, karo sing lanang. Ya, taat kepada Allah melalui suaminya. Yang keempat, menjaga kehormatan rumah tangga. Apa jaminannya? Udkhulul jannah min ayyi syi'ti. Silakan masuk surga melalui pintu mana saja yang kalian mau. 1. Luar biasa. Anna inda dhanni 'abdi bi wa la yukhalifu dhannahu. Aku tergantung dari prasangka hambaku dan aku tidak akan pernah memperselisihkan masalah itu. Terserah kau mau anggap aku apa. Ayo, mari kita bangun rasa husnudon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Yang kedua, wasani man satara alaihi fid dunya la yakhdahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aibnya pada waktu di dunia, nanti di hari kiamat tidak akan pernah terbuka sama sekali. Sing kadang keceplosan, akeh omongnya, Bu. Kadang ngomong asik, ngobrol. Akhirnya saking terbawa suasana malah buka aib, bahkan aib keluarga gitu loh. Ya.
Orang yang senantiasa berusaha menutupi aib orang lain, maka nanti di akhirat Allah tidak akan pernah membuka aib orang tersebut. Sekarang kita cek, tengok diri kita masing-masing. Ora usah nuding wong liya. Apakah kita punya aib? Mesti duwe. Apakah semua orang tahu aib kita? Belum tentu. Ya, belum tentu. Artinya apa? Artinya bahwa diri kita punya aib di mana orang lain tidak akan pernah tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sing roh ya pangeran. Tapi ingat bahwa Allah itu maha adil. Ya, Allah maha adil. Andai kata pada waktu di dunia kita benar-benar tutup rapat aib kita, ning cangkemmu seneng buka aib wong, maka besok nih akhirat seluruh alam dunia dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti wong roh kabeh aib kita, Bu. Terpampang jelas di atas layar wong roh kabeh. Malunya kayak apa? Tapi andai kita senantiasa menutupi aib orang lain, yang ini tidak baik untuk diceritakan. Wong orang sudah kadung cerita, Badian saya kok gini. Misalkan contoh. Cerita mengadu. Wong namanya ketua kan banyak aduan kan. Resiko jadi wong ketua kan. Maka harus benar-benar menutup rapat. Andai kata ini diceritakan sama orang lain, tentu orang yang cerita ini akan punya rasa malu yang luar biasa. Maka saya harus tutup aib ini. Saya harus tutup cerita ini. Agar jangan sampai semua baik anggota maupun seluruh jamaah tahu. Misal contoh ini sih. Tutup rapat. Tutup rapat. Maka janji Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat seburuk apapun aibmu tidak akan pernah. Bahkan ini yang menjadi kabar gembira. Bahkan malaikat yang tadinya mencatat pun hilang catatannya. Loh. Aku pan ngoreksi kok malah ora ini. Malah hilang. Karena apa? Karena Allah menghapus itu semua. Supaya orang tersebut tidak diinterogasi. Agar jangan sampai diinterogasi tentang aib ini. Dimintakan pertanggungjawab tentang masalah ini. Hilang kabeh. Kenapa? Karena Allah tutup. Balasan bagi orang yang telah menolong saudaranya pada waktu di dunia. Yaitu menutupi aib. Memberikan rasa nyaman, tidak mempermalukan orang, maka nanti di akhirat Allah akan amankan dia dan tidak dipermalukan dia. 2. Ana 5 sama menitan meng 5 menit prakat toh. Borongan beka. Tak ceritani ya, Bu. Nabi bahwa agama itu 23 tahun, Bu. Ya. Nabi menyiarkan agama, mengajarkan syariat itu 23 tahun. Lamanya gitu loh. Dan itu pun orang belum tentu paham. Lain jenengan pengennya sejam ngerti kabeh. Ya egois jenengan. Wong Nabi ini 23 tahun loh. Ngomongnya sejam Marah mungkin Pak. Ya artinya ngene Bu, sejam ya orang ngerti, sedelat ya paham ya. Mendingan harus suwe. Sedikit nyandel dan nego. 2. Wasalisu lam yukhlaq ala ummatik babat taubah malam yughargir. Ya. Yang ketiga, kita itu tidak ditutup bagi umatmu ya Muhammad
pintu taubat bagi mereka sebelum sakaratul maut. Bahwa umat Nabi itu selalu melakukan dosa, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Pintu taubat tidak akan pernah ditutup selama belum naza. Belum antara hidup dan mati gitu loh. Artinya apa? Terbentang luas pintu taubat untuk umat Nabi. Dan kita bermaksiat di mana kapanpun bisa melakukan taubat. Dan cukup dengan istighfar, selesai. Bayangkan Bu, umat Nabi Musa pengen diterima taubatnya, bunuh diri Bu. Nah, Musa yang luar biasa, Nabi jagoan, Nabi Trengginas, Nabi terkenal wangkote. Ini ketika punya umat, taubatnya pengen diterima sama Allah, kudu bunuh diri Bu. Makanya Nabi tidak ngambil syariatnya Nabi Musa. Oh, prakat Bu. Nabi ngambil syariatnya Nabi Musa, prakat umat Nabi mesti akeh wong bunuh diri. Wah, kayak sing ngaku dosa kok. Tobat bunuh diri, wah prakat entek kabeh. Makanya Nabi ngambilnya millata Ibrahim Hanifah. Ngambil syariatnya Nabi Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Luar biasa. Kita melakukan dosa. Kapanpun bisa melakukan taubat. Nabi Adam, Bu. 1 kali melakukan kemaksiatan, diusir dari surga. Bisa diterima taubatnya nek ning Mekah, Bu. Goleti dulu. Cari di mana Ka'bah itu. Oh, ketemu baru diterima taubatnya, Bu. Nek orang ning ke tanah kuwi ora diterima taubatnya. Jajal loh umat Nabi ngelakonan dosa di kemaksiatan ning Taiwan, balik ning Indonesia tobat diterima. Ning Indonesia waktu kue nakal luar biasa, mana ketemu Darul Hikmah tobat diterima. Artinya apa? Artinya bahwa kemaksiatan dimanapun dilakukan dan dia bertobat kapanpun dimanapun, tetap pintu tobat itu selalu terbuka untuk umat baginda Nabi. Kan spesial berarti gitu. Sekali-kali kita melatih gitu loh. Melatih satu pemahaman ilmu agar kita tidak terjebak dengan rasa syukur. Itu kita bangkitkan melalui dari sisi pandang ini dulu gitu loh. Sudut pandang ini dulu. Kita merasa puas, kita merasa bangga, kita merasa hebat. Kenapa? Karena punya Allah yang luar biasa, punya Allah tidak terintervensi dengan apapun. Ya kan? Kita kan harusnya bangga punya Allah yang tidak terintervensi dengan apapun. Kan seperti itu. Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha segala-galanya. Artinya kita bangga gitu loh. Kita bangga menjadi seorang hamba. Kita bangga sujud kepada Tuhan yang memang tidak bisa terintervensi dengan apapun. Bangga luar biasa. 3. Yang keempat, warabiu man ata bimil ardi khati'atan yaghfiruhallahu lahu ba'da an yaqula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, ketika seseorang itu datang dengan membawa beban seluruh dosanya, bahkan jangankan gunung, Bu, mil'ul ardi, bayangkan seluruh bumi ini, berarti kalau seluruh bumi ya sak gunungnya, sak lautannya, sak isine, kuwi dosa kabeh.
Artinya apa? Dosa kita lebih berat dari seisi bumi ini. Kita datang dengan membawa itu semua. Maka percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap ketika orang tersebut qalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kasih rahasianya, Bu. 1 kali 24 jam Allah menciptakan berapa saat, Bu? 1 hari 1 malam berapa saat? 24 Jam. 24 jam. Sekarang jenengan tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dihitung berapa hurufnya? Mesti jumlahnya 24, Bu. La ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Kata Sayyidina Ali, 1 huruf mampu melebur dosa 1 jam. Sekali kita baca berarti lebur dosanya, Bu. Maka sudah lumrahnya ya, Bu ya. Sudah lumrahnya. Orang yang akan menentang aturan adalah orang yang tahu caranya. Gitu loh. Orang yang akan menentang aturan adalah orang yang tahu cara berkilahnya. Artinya apa? Uang hukum biasanya malah sing langgar hukum, Bu. Kenapa? Karena dia tahu. Saya masih ingat guyonane Gus Dur, Bu. Dulu ada seorang oknum, ya, seorang oknum kiai yang nakal. Terus ditanya Gus Dur, piye Gus, menurutmu? Jare Gus Dur jawabannya ngene. Ya nggak masalah. Kenapa? Itu aja kok repot biasanya ada. Karena kalau menurut gitu Pak. dia itu tahu cara tobatnya. Nek kowe aja, jare Gus Dur. Kamu itu jangan niru-niru gitu. Kamu jangan niru-niru. Karena kamu nggak tahu cara tobatnya. Artinya apa? Artinya orang yang mampu melakukan itu. Dan dulu waktu di pondok gitu loh. Waktu di pondok, saya kebetulan pondoknya itu di Cikasong, daerah Majalengka, satu kecamatan di Majalengka itu namanya Cikasong. Pusat kota, dekat dengan pasar, Bu. Dekat dengan pasar, setiap sore habis sekolah itu kadang-kadang teman-teman pada nongkrong. Terus saya bilang, ngajine Sulam Taufik, tapi kok ngono? Alah, lan, gampang. Diwuduni pengen kok rontok, Lah iya kan melihat kemaksiatan lewat pandangan mata kan cukup dengan air wudhu kan rontok dosane, Bu. Artinya apa? Artinya mereka melakukan kemaksiatan ning tahu carane untuk melebur itu gitu loh. Untuk menebusnya gitu loh. Menjadi kafaratnya kan ngerti. Kafaratnya apa? Cukup dengan air wudhu selesai. Syariat digawang ngono ya, kacau aku ngomong. Ya wis lah. Singgo repot maning, Bu. Aku malah melu-melu. Nah itu. Aku dikelari kok malah melu-melu. Ya wis lah melu-melu. Karena tahu caranya, Pak. Karena tahu caranya. Makanya kadang-kadang ya seperti itulah. Hukum kadang-kadang dipermainkan sama orang yang memang tahu hukum. Jajal loh, ada hukum sedikit saja. Jenengan bisa lihat fenomena yang terjadi. Wong nyolong ayam, Bu, digebuki pirang-pirang di sel, Bu. Karena orang ngerti hukum. Jajal ngerti hukum, dilawan hukum ya. Barang sepele kok. Sing miliaran ayam, Bu. Ya. Korupsi miliaran ayam. Ya itu. Dan itu sunatullahnya seperti itu. Artinya apa? Artinya nggak rame-rame ngalam dunia. Dunia ini diciptakan nggak rame-rame, Bu. Jenengan pengen uripe tentrem ayam ora bakalan
orang bakalan ngalami, Bu. Ya. Nggak bakalan kalian menemukan ketenangan dalam hati setenang-tenangnya tanpa ada sedikit pun rasa usikan. Nggak mungkin itu. Jajal, jenengan lebih baik mana dengan Nabi? Ya tentu baik Nabi. Nabi sosok yang luar biasa. Ya, maksum, dosanya diampuni, dijaga dari kesalahan, jaminan masuk surga, amalnya kakinya sampai bengkak. Ini tetap dikelilingi sama orang-orang munafik. Apa? Sholatnya itu di belakang persis Nabi, bayangkan. Sebaik-baik makmum adalah orang yang pas tepat di belakang imam. Dan itu tempatnya Ubay bin Salul, Bu. Orang munafik kelas kakap. Ya. Sing ngadu-adu karo orang Yahudi Yasrib pada saat itu. Baik dari Aus maupun Khazraj. Sehingga mereka merasa terusik, diadu-adu, akhirnya berantem perang, Bu. Ya Ubay bin Salul itu kelakuannya. Sampai mendirikan masjid tandingan, dihancurkan, dirobohkan sama Nabi. Perintah dari Allah. Sejarah satu-satunya, Bu. Nah, masjid didirikan, dirobohkan. Orang heran ya saya kira masjid-masjid dirobohkan, orang heran. Oh, Nabi pengalami kok, usah geger-gegeran. Biasa baik, Bro. Artinya apa? Artinya kita harus merasa tenang. Tenangnya bagaimana? Kita memang tidak ditakdir menjadi orang tersebut. Selesai, Bu. Ya, selesai. Artinya kalau kita memandang dari sisi pemahaman, sisi ilmu, ya, dari sisi pemahaman ilmu, maka acap kali kita tidak boleh merasa ngiri. Kenapa? Karena memang kita tidak ditakdir menjadi orang tersebut. Contoh sahabat itu harus A, harus B, harus C misalkan, kata Nabi. Ya kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Akan tetapi semampu kita. Kenapa? Karena kita memang tidak ditakdirkan menjadi mereka gitu loh. Ya semampu nih. Ada seorang makmum mengadu kepada Rasul. Ya Rasul, aku piye toh diimami si aku kurang sreg. Tapi sih maca suratnya dawa-dawa. Suratnya panjang, Pak. Bu. Tidak ada ya. Tidak ada ketika menjadi imam itu suratnya panjang, Bu. Yang ada malah untuk mempercepat. Sing cepet ngono lho. Yang ada gitu loh. Adapun ketika Nabi menjadi imam terus panjang, itu bukan anjuran. Itu saking asiknya Nabi gitu loh. Tapi ketika Nabi menyampaikan secara lisan, ketika seorang menjadi imam, maka harus mempercepat sholatnya. Mempercepat bacaan sholatnya. Ojo sing dodo. Nah, ketika dikonfirmasi kepada sang imam, kenapa kamu melakukan itu? Aku melakukan apa yang jenengan lakukan, Nabi. Jawab Nabi enak, Bu. Kenapa saya panjang? Karena makmumnya dirimu. Kau jadi imam, makmumnya dia. Maka. Gitu loh. Dan itu terjadi pada saat kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Banyak pertikaian, banyak pembunuhan, banyak peperangan luar biasa. Sampai-sampai
Muawiyah, dan itu di luar pemahaman kita, entah Muawiyah, entah Ali bin Abi Thalib, yang jelas bahwa keduanya itu benar karena sama-sama sahabat Nabi. Terlepas dari masalah itu, Muawiyah dan Ali berselisih. Sehingga apa? Ada orang yang bertanya, wahai khalifah, kenapa pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah, aman-aman saja. Tidak ada konflik di antara mereka. Tapi kenapa ketika engkau yang jadi khalifah terjadi seperti ini? Sayyidina Ali ngikuti omongannya Kanjeng Nabi. Ya jelas, pada saat Umar jadi khalifah, aku rakyatnya. Umar jadi khalifah, aku rakyatnya. Utsman jadi khalifah, aku rakyatnya. Ketika aku jadi khalifah, rakyatnya koyo raimu. Sing senengnya tukaran. Oh, so. Nah, artinya apa? Artinya masa itu terus berlangsung. Kebiasaan orang akan berubah. Dan itu fitrahnya. Sunnatullahnya memang seperti itu. Yang jenengan mengajarkan sama anak-anak kalian harus menjadi seperti aku. Keliru, Bu. Tantangan zaman ke depan anakmu jauh lebih berat ketimbang tantanganmu yang sekarang. Sebab apa? Kata Nabi, hari esok nggak mungkin lebih baik daripada hari ini. Sabdanya Nabi, Bu. Hari esok nggak mungkin jauh lebih baik ketimbang hari ini. Artinya apa? Tantangan ke depan jauh lebih berat. Mana maksudnya? Lah iya. Emang yang namanya kiamat itu di belakang, kan di depan kan? Nanti akan datang kan? Kita menuju kiamat kan? Artinya apa? Kehancuran tetap di depan, bukan di belakang. Keliru nih kalian mengatakan mudah-mudahan besok jauh lebih baik ketimbang hari ini ya. Orang bakalan nemu, Bu. Ya, nggak bakalan nemu. Makan pizza, iya, makananmu enak, tapi perasaanmu itu jauh lebih berat. Bukankah kalian makan pizza harus ke Taiwan dulu? Coba waktu makan singkong, cukup cabut di sawah kan? Nggak kemana-mana, dekat dengan keluarga. Kan seperti itu. Jadi untuk memperbandingkan nikmat jangan hanya sebatas finansialnya tok ngono lho. Jangan ekonominya tok, tapi rasa juga harus, perasaan juga harus diikutkan. Artinya apa? Tantangan ke depan jauh lebih berat ketimbang tantangan kemarin. Kalau saat ini kalian sudah punya duit yang rodok akeh mungkin, maka keinginan kalian jauh lebih besar ketimbang yang kemarin waktu belum punya duit. Waktu belum punya duit mungkin cuma pengen beli apa? Beli sepeda lah. Waktu belum punya duit gitu. Cuma pengen beli sepeda. Tapi ketika sudah punya duit, bukan hanya sepeda, motor pun dilewati, pengen tuku mobil, Bu. Selalu berjuang artinya gitu loh, terus dan terus. Dan ini tidak akan pernah berhenti kecuali satu yang memperhentikan itu semua. Apa itu? Rasa syukur kita. Maka pada malam hari ini, Ibu Sofiatun, Ibu Sofia, Ibu Siti Nadira, Ibu Siti Hasanah, dan Ibu Istiqomah menghadirkan rasa syukur itu. Rasa syukur itu bisa diaplikasikan dengan apapun. Ya. Alhamdulillah wis finish kontrak, besok mau terbang, mau pulang, nesing hajatan anake 18 tahun wis bisa
nyekolakna lain sebagainya, ada sing pan maning umroh dan seterusnya dan seterusnya. Apapun bentuknya itu. Tapi satu yang terpenting adalah ketika ungkapan rasa syukur itu bukan hanya lewat lisan tapi juga lewat tindakan. Terakhir, wal khamis yarfa'ul adzaba anil amwati bidu'ail ahya. Ini juga satu kemuliaan bagi umat baginda Nabi. Kita pun saat mati nanti tetap dosa kita akan diampuni, Bu, atas doa orang yang hidup. Rasa ampun terhadap orang yang sudah meninggal dunia atas doa yang dipanjatkan orang yang hidup. Makanya kita senantiasa punya cita-cita untuk mempunyai anak yang soleh, soleha. Ben ison donga. Oke. Gembira sih. Wis pas ya. Sing 4 menit ngedongau. Supaya mereka bisa mendoakan kita. Makanya teman-teman, sahabat-sahabatku semua, ketika kita punya saudara, ya, kita punya keturunan ataupun apa, kita baik-baiki. Ya, kita baik-baik. Apalagi anak itu jangan pendidikan awal ya. Saya ulangi, pendidikan awal. Ketika pendidikan awal, rasa yang harus jenengan tanamkan agar mereka itu ngefans sama kita sebagai orang tuanya. Jangan sampai mereka ngefans sama tetangga. Yakin bahaya, Bu. Apalagi mungkin tetangga yang notabene jauh dari syariat agama. Luar biasa. Efeknya itu luar biasa. Mereka akan menyaring, mereka akan memberikan pemahaman dan menyimpulkan ternyata wong sing ora salat malah luwih apik. Malah lebih bagus. Kenapa? Karena dia merasakan apa yang dia inginkan melalui tetangga. Tapi coba bayangkan ketika andai kata kalian yang memenuhi itu semua, cuma syaratnya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kowe gelem sujud, nak, tak toko enak. Mau apa tak belikan? Yang penting kowe sujud. Itu akan membentuk satu karakter anak yang soleh dan solehah. Pertama kali yang dia ingat ucapan orang tua adalah sujudnya. Walaupun mungkin diambil-ambil dengan apapun tak belikan, asal kue sujud. Wong rasa ikhlas nggak mungkin seketika, Bu. Harus ada penekanan dulu, harus ada apa? Ada pemicunya. Wong ikhlas, kucu-kucu ikhlas nggak mungkin, Bu. Perlu dilatih dulu. Ya, perlu dilatih dulu. Kehilangan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Akhirnya terbiasa. Wis kelalen, wis biasa hilang mah. Ikhlas gue sing diarani lillahi ta'ala. Wis kabeh paringane Gusti Allah. Wis kabeh kehendake Gusti Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atas iman kita, keislaman kita, keihsanan kita. Amin. Senantiasa ditingkatkan atas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan syariat agama dengan baik dan benar dan menjalankan pada kemampuan kita masing-masing. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli. Wassalim wardat tabarakat alam kulis sahabat Rasul Jannah. Amin. Min hamdan ya fi. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-mustalim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salam ala sayyidina Muhammad.
fad wa tanfariju bil wa tunalu bi rohoib wa Ustaz Kolokoma biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli mawlak. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah Muhammad qala ud'uni astajib lakum ya rabbana jami'a dhunubina wa yaqbala taubatana wa yujibat da'watana bi hadhihi da'wati mubarakah. Allahumma bi wasilati Rasulillah ya Rasulullah inna nataslu bika illallah ta'ala liyaqdiya hajatina. Ibu Supriyah tasyakuran finish kontrak. Semoga diberi keselamatan, kelancaran, kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bertemu dengan dalam keadaan tiada kurang suatu apapun. Dan juga minta doa semoga dilancarkan segala usaha dan juga doa terbaik untuk orang tua, suami, anak-anak dan cucu. Semoga diberikan kesehatan, diberikan istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bu Sofiatun Nisa, mohon barokah doa untuk Ibu Sofiatun Nisa yang insya Allah akan melakukan perjalanan pulang ke Indonesia. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesehatan jasmani, rohani, sampai berkumpul keluarga tercinta tanpa suatu hal apapun. Dan semoga yang diperoleh dari Taiwan membawa keberkahan bagi Ibu Sofia dan mohon barokah doa untuk anaknya Putra Rizky Pratama belajar di bangku sekolah dan semoga selalu diberikan keistiqomahan dan kemudahan dan semoga selalu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna untuk bangsa dan negara. Barokah doa juga untuk kedua orang tuanya dan keluarga. Semoga semua senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, serta hidayah dan inayah sukses dunia. Alamin. Selanjutnya Siti Nadira, barokah doa yang akan melaksanakan umroh. Semoga perjalanan dilancarkan menjalankan rukun-rukunnya. Semoga sehat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan umrah yang mabrurah. Amin. Amin. Minta barokah doa juga untuk ibunya, semoga sehat dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya hajat Ibu Siti Hasanah, nyuwun barokah doa milad anak Muhammad Ar-Rafi yang ke-18 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa paring kebaikan dunia akhirat, selalu sehat walafiat, panjang umur, barokah, makin taat, istiqomah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Diberkahi rezekine halalan thayyiban dan cukup cita-citanya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Milad Ibu Siti Hasanah dan Bu Sofiatun Nisa, semoga berkah umure, barokah rizkine, sehat walafiat, istiqomah, taat, ibadah, manfaat ilmune, sakinah mawaddah keluargane. Amin ya rabbal alamin. Maju berkah lancar usahane, selamat dunia akhirate. Dan juga minta doa buat Bu Sofiatun Nisa, semoga selamat perjalanan pulang kampung ke Cilacap, Kroya sampai tujuan ke pelukan keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Terakhir hajat Ibu istiqomah tasyukuran, mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan terhadap keluarganya Ibu istiqomah. Mudah-mudahan keluarganya Ibu istiqomah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra putrinya dijadikan putra putri yang soleh soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama dan bangsa, serta apapun yang dicita-citakan
dari putra-putrinya Ibu Istiqomah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta semoga keluarga Ibu Istiqomah senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhiratnya, dan dihajatkan dari keluarganya ini istiqomah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya Ibu Istiqomah segera bisa melaksanakan haji wal umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wa wafiqna lil haqqi wal tariqil mustaqim. Amin. Ya Allah. Amin. Wahdi qaumina wahdi fasidina wahdi a'daina wahdi a'daina. Ya Allah, Allahumma nadim ahwalana wa hasin a'malana wa khalisna min alamil faqri wa kulli wa asimna min al-bala wal waba wa ta'un wa min syuril a'da wa syayatin wa raqibisu. Allahumma yassir lana al-hidayah fi jamil umuri dunyawiyyah wa diniyah wa hasin muradana bil khair. Allahumma ta'inna min asy-syirri wal isyan. Allahumma inna na'udzu bika min juhdil bala wa darkil syiqa wa su'il qada wa samatil a'da. Ya muhawwilal hawli hawwil halana ahwa akhwalana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqal jamil af'al wa fitna li niyatil khair fi jamil aqwal wal ahwal. Allahumma sallimna wa salim dinana wa la tasluk waqtan nasibana wa la tasallit alaina man la yakhafak wa la yarhamna warzuqna khairud dunya wal akhirah innaka ala kulli wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallah. Sama-sama seorang itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.